Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Kalau di video sebelumnya, aku udah pernah bikin cake pandan dengan keju lumer. Kali ini aku mau bikin marble cake dengan coklat lumer. Tekstur cake-nya sendiri sangat lembut, empuk tapi padat. Dipadukan dengan coklat lumer, ini cocok banget buat ide bakulan, oleh-oleh maupun suguhan. Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama, kita akan menyiapkan loyang. Di sini aku pakai loyang bentuk bunga dengan diameter luar 18 cm, tingginya 8 cm, diameter dalamnya 10 cm, tinggi 3,5 cm. Loyangnya tadi aku semprot pakai easy spray, kemudian aku ratakan lagi dengan tisu kering. Kalau nggak ada easy spray, bisa dioles margarin tipis-tipis, kemudian tabur dengan tepung terigu. Tapi hasilnya mungkin nggak semulus kalau teman-teman menggunakan easy spray. Kalau easy spray-nya udah diratakan, ini loyangnya udah bisa kita gunakan, tapi akan kita sisihkan dulu, dan lanjut kita akan membuat adonan marmer cake. Siapkan wadah atau bowl yang bersih dan kering, kemudian masukkan 150 gram butter. Aku mix pakai 50 gram margarin, jadi teman-teman bisa ganti dengan full butter atau full margarin juga bisa. Lanjut tambahkan 150 gram gula halus, kemudian ketiga bahan ini akan kita mixer pakainya kecepatan tinggi selama kurang lebih 6-8 menitan. Proses pencampuran atau pemiksaran antara butter, margarin, dan gula halus ini merupakan salah satu proses yang penting yang akan membuat cake kita menjadi mengembang sempurna dan teksturnya juga lebih lembut. Di sela-sela pemikseran bisa kita rapikan dulu samping-samping wadahnya supaya bisa terjangkau mixer. Lanjut aku mixer kembali. Intinya pemikserannya ini selama kurang lebih 6-8 menitan atau sampai teksturnya menjadi creamy dan warnanya berubah menjadi sedikit pucat. Nah, kalau teksturnya udah mulai creamy seperti ini tuh mirip banget kayak buttercream gitu. Creamy, foamy, dan terasa ringan, warnanya juga udah pucat. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan 5 butir kuning telur. Ini kuning telur yang udah aku pisahin dari putih telurnya, kita akan menambahkan ke dalam adonan secara bertahap. Penambahannya wajib banget bertahap supaya adonannya nggak kaget dan nggak pecah ya untuk tekstur dari butter dan margarinnya. Sambil ditambahkan telur secara bertahap, sambil kita mixer dengan kecepatan sedang aja. Pemikserannya juga nggak perlu terlalu lama, asalkan telurnya udah rata, ini bisa kita hentikan aja proses pemikserannya. Di setiap tahap pemikseran, biasanya aku rapikan bagian samping-samping wadahnya supaya bisa terjangkau mixer. Langkah berikutnya kita akan menambahkan tepung-tepungan. Di sini aku tambahkan 120 gram tepung terigu protein rendah sambil dimixer dengan kecepatan rendah aja. Pemikserannya nggak perlu terlalu lama, kalau udah tercampur langsung kita tambahkan juga dengan 35 gram susu bubuk. Mixer kembali pakai kecepatan rendah sampai tercampur rata aja. Setelah sekitar 1-2 menitan aku mixer, ini aku hentikan proses pemikserannya. Lanjut aku aduk dengan spatula untuk memastikan semua bahannya udah rata. Kalau udah dipastikan rata, konsistensi adonannya cukup kental dan nggak terlalu halus. Adonan ini bisa kita sebut adonan butter atau adonan kuning telur. Ini udah jadi adonan kuning telurnya, lanjut kita akan membuat adonan putih telur atau adonan meringue. Siapkan wadah, usahakan yang terbuat dari stainless steel atau kaca, kemudian kita masukkan 4 butir putih telur. Jadi yang kita pakai putih telurnya aja. Mixer dengan kecepatan rendah sampai sedang sampai berbusa banyak, kemudian tambahkan dengan 1 sendok teh perasan jeruk nipis. Perasan jeruk nipisnya bisa diganti pakai perasan lemon atau bisa juga pakai cuka, atau kalau nggak ada juga bisa pakai cream of tartar. Mixer dengan kecepatan rendah sampai sedang selama kurang lebih 3 menitan atau sampai teksturnya menjadi soft peak. Bisa dilihat teksturnya udah mulai licin, halus, mengkilap, dan kalau dibalik wadahnya, adonannya nggak akan tumpah. Ambil sepertiga adonan, ini teksturnya sangat jiggly dan foamy. Sepertiga adonan putih telur tadi akan kita masukkan ke dalam adonan kuning telur atau adonan butter dan kita aduk balik sampai rata. Kalau udah cukup rata, tambahkan lagi sepertiga adonan putih telur. Aduk kembali sampai agak tercampur, dan kalau udah agak tercampur, terakhir tambahkan sisa adonan putih telur. Aduk balik kembali dengan spatula sampai tercampur rata. Nggak lupa aku tambahkan dengan setengah sendok teh pasta vanila supaya aromanya lebih wangi. Kemudian kita aduk balik sampai benar-benar rata. Pengadukannya kita lakukan secara perlahan-lahan aja supaya adonan meringue atau adonan putih telurnya nggak gampang kempes.
Pengadukannya juga wajib dipastikan sampai benar-benar rata supaya adonannya nggak bantet. Konsistensi hasil akhir adonannya cukup kental, tapi dia nggak terlalu licin. Bagi adonan menjadi 2 bagian sama rata, tapi di sini nggak aku timbang, jadi asal aku kira-kira aja. Di salah satu bagian akan aku tambahkan dengan 6 gram coklat bubuk, kemudian aku tambahkan juga dengan kurang lebih 1 sendok teh pasta coklat. Aduk coklat bubuk dan pasta coklat dengan adonan sampai tercampur rata, dan kalau adonannya benar, ini teksturnya masih cukup kental dan berjejak. Di sini kita udah dapatkan 2 bagian adonan, yaitu adonan coklat dan juga adonan vanila. Kedua adonan ini akan kita tuang ke dalam loyang yang sudah kita siapkan sebelumnya secara bergantian dan berselang-seling. Pertama aku tuang adonan vanila di salah satu kelopak dari loyangnya. Ini sedikit aku lebarkan seperti ini ya, tapi sebenarnya nggak terlalu ngaruh. Di sebelahnya aku tambahkan adonan coklat. Secara berselang-seling lagi, aku tambahkan adonan vanila, kemudian adonan coklat, adonan vanila lagi. Nah, kalau susunannya udah seperti ini, langkah selanjutnya kita tinggal menambahkan adonan vanila dan adonan coklat secara bergantian dan berselang-seling sampai adonannya penuh dan habis. Ini loyangnya sudah terisi setengah bagian, bisa kita hentak-hentakkan supaya rongga di setiap sisi loyang bisa terisi. Lanjut kita tambahkan lagi adonan coklat dan adonan vanila secara bergantian sampai habis. Nah, ini semua adonan udah aku tuang. Setelah dituang semuanya bisa kita hentak-hentakkan kembali. Jadi dihentakkannya 2 kali, saat diisi setengah dan saat diisi penuh. Karena proses pemanggangannya lama, jadi loyang bunga ini akan aku letakkan di atas loyang persegi yang udah aku alasi dengan serbet basah. Jadi serbetnya aku basahin, kemudian aku peras, kemudian aku letakkan di atas loyang. Masukkan adonan ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya, letakkan di rak paling bawah. Panggang dengan suhu kurang lebih 150-160 derajat Celcius selama kurang lebih 40-50 menit atau sampai matang. Aku pakai api atas bawah dan kipasnya dimatikan. Pemanggangannya sendiri dipakein serbet basah karena pemanggangannya cukup lama ya, sekitar 50 menitan. Jadi supaya adonannya nggak terlalu kering, jadi ini kita pakein serbet basah. Adonannya jadi lebih lembab, lebih moist, dan tentunya lebih lembut. Caranya sama ya, kalau teman-teman pakai oven tangkring, gunakan serbet basah juga. Dipanggangnya pakai api yang sedang aja, jadi apinya jangan terlalu besar. Dipanggang sampai matang atau selama kurang lebih 50 menitan. Dan setelah kurang lebih 50 menitan dipanggang, ini udah matang, bisa langsung kita keluarkan dari oven. Aromanya wangi banget, aroma wangi butter bercampur aroma vanila dan coklat. Hentak-hentakan loyang selagi masih panas untuk mengeluarkan uap panasnya dan untuk mengurangi supaya cake-nya nggak menciut berlebihan. Ini langsung aku balik, sebenarnya bisa ditunggu dulu sekitar 5 menitan supaya agak set ya cake-nya, tapi di sini langsung aku balik. Dan setelah aku balik, aku angkat loyangnya perlahan-lahan dan ternyata hasilnya sangat mulus dan bagus. Suka banget sama hasil cake yang mulus kayak gini. Karena menurutku pengolesannya itu juga cukup berpengaruh ya teman-teman. Aku oles pakai easy spray dan hasilnya itu selalu mulus. Perpaduan warna cake-nya ini aku juga suka banget. Warna coklatnya itu kuat dan tajam banget, dipadu dengan warna kuning yang sangat cantik. Tekstur cake-nya lembut, moist, jiggly. Ini aku juga suka. Aromanya tuh wangi butter berpadu margarin, ada aroma vanila dan juga aroma coklat. Nah, ini kondisi loyangnya. Kelihatan ada yang menempel sedikit, tapi nggak apa-apa. Selagi nunggu cake-nya dingin, kita akan membuat isian coklat lumernya. Ini simple banget ya, aku cuma pakai 2 bahan aja. Ada 250 gram milk coklat, aku pakai yang merek Callebaut. Kemudian aku tambahkan dengan 200 gram whipping cream cair yang dairy. Whipped cream ini udah aku panasin sebelumnya, jadi ini kondisinya panas-panas gitu, agak hangat. Aduk-aduk sampai coklatnya leleh sempurna dan tercampur rata dengan whipped cream cair. Dan kalau udah rata, ini dia hasilnya, cukup mengkilap, aromanya wangi banget dan rasanya juga enak. Kalau di video sebelumnya isiannya aku pakai fla keju, kali ini aku nggak bikin fla coklat ya teman-teman, cuma dari milk coklat dan dicampur dengan whipped cream aja. Nah ini tinggal kita isikan aja ke dalam cake, usahakan cake-nya udah dingin jadi udah set. Ratakan isian coklat dan ini bisa langsung disajikan atau bisa juga dimasukkan dulu ke chiller supaya isian coklatnya lebih set.
Dengan diameter loyang bunga ukuran 18 cm, kita bisa gunakan alas kue dengan ukuran 20 x 20 cm. Tambahkan mika tebal di sekeliling kue, usahakan yang tingginya kurang lebih 10 cm. Sebelum disajikan, biasanya marmer cake lumernya aku simpan dulu di chiller, dan setelah disimpan di chiller, bisa kita tambahkan topping atau hiasan sesuai selera. Aku tambahkan dengan cherry dan juga daun mint supaya warnanya lebih cantik. Dan ini dia marble cake premiumnya udah jadi. Hasilnya cantik banget ya, perpaduan dari warna cake-nya sendiri aku udah suka. Ditambah dengan warna toppingnya yang merah dan hijau, ini tambah menarik. Kalau mau dijual atau buat hantaran, bisa teman-teman masukkan ke dalam craft mika atau kardus mika yang ukurannya kurang lebih 22 x 22, tingginya 10 cm. Tambahkan label stiker nama jualan teman-teman masing-masing supaya lebih cantik dan menarik. Pakai kardus craft yang ada mika di tengah-tengahnya kayak gini bakalan tambah menarik perhatian. Karena cake-nya sendiri kan udah cantik ya, bentuknya bunga, ada lelehan coklat di tengah-tengah, pastinya pembeli bakalan suka. Sekarang aku mau cobain cake-nya karena udah penasaran banget sama rasanya. Dari tampilannya aja udah kelihatan mewah, padahal ini cuma pakai 5 butir telur aja. Pas dibelah udah berasa cake-nya lembut banget. Dan untuk bagian dalamnya, penampakannya seperti ini. Pori-pori cake-nya kelihatan kecil-kecil dan halus banget. Dan untuk lelehan coklatnya tadi udah set. Meskipun lelehan coklatnya kelihatan udah set, tapi pas di mulut ini bakalan leleh banget dan langsung lumer. Untuk cake-nya sendiri bisa bertahan kurang lebih 3-4 harian di suhu ruang, tapi untuk coklatnya ini sebenarnya bisa tahan kurang lebih 3-4 harian juga, tapi bakalan leleh ya teman-teman kalau kita simpan di suhu ruang. Sebaiknya disimpannya di ruangan ber-AC atau chiller. Sekarang mau langsung aku cobain. Untuk tekstur cake-nya ini padat, tapi pas di mulut sangat lembut, moist, dan gak bikin seret. Coklat lumernya meskipun udah set, pas di mulut langsung meleleh. Rasanya creamy, buttery, enak banget. Manisnya pas, nggak kemanisan sama sekali, dan nggak bikin enak. Permainan teksturnya ini sangat cocok. Dengan cake yang padat, dipadu dengan lelehan coklat yang lumer, jadinya enak banget. Kalau misalnya cake-nya kita ganti pakai resep yang sponge cake, bakalan agak susah ya, karena lelehan coklatnya ini kan agak berat, jadi nanti bisa dipastikan untuk cake-nya malah jadi ambles atau malah meresap ke dalam cake untuk lelehan coklatnya. Untuk jenis cake dengan isian coklat lumer atau flan lumer itu paling enak, paling benar memang menggunakan yang resep butter kocok atau menggunakan resep butter cake. Nah, gimana, tertarik nggak buat cobain? Cocok banget loh buat ide bakulan atau buat hantaran, pasti yang menerima bakalan suka banget. Resepnya sangat recommended, wajib dicoba. Kalau misalnya nggak pengen pakai butter, bisa diganti pakai full margarin, tapi tentunya rasanya bakalan beda. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.